10 tanggapan mengenai kabur aja dulu ke luar negeri. Pertama, tagar ini didengungkan di medsos sebagai wujud kekecewaan mengenai kondisi sosial, politik dan ekonomi di dalam negeri yang tidak sesuai dengan harapan generasi muda. Mulai ketersediaan kesempatan kerja yang kurang, penghasilan yang rendah, ketidaksesuaian jenis pekerjaan, tidak dapat hidup secara bebas, dan lainnya yang akhirnya memilih untuk kabur aja dulu ke luar negeri. Kedua, sebenarnya kasus kabur aja dulu ke luar negeri bukanlah barang baru. Secara alamiah, manusia akan selalu berusaha mencari tempat penghidupan yang lebih baik, tempat yang sesuai dengan keinginannya. Karena itu migrasi manusia secara berkelompok maupun individu terjadi sejak zaman purba sampai sekarang. Ketiga, tagar ini menjadi semakin ramai dengan pro kontra karena suasana politis pasca Pilpres masih terasa. Keempat, pihak yang kalah berusaha menyalahkan pemerintah tentang penyebab kabur aja dulu. Bahkan sampai memframing seolah ini adalah akibat pemerintah yang abai, karena kabinet yang gemuk, karena efisiensi anggaran, dan karena program makan bergizi gratis. Sesuatu yang sebenarnya sulit dihubungkan sebagai penyebab kabur aja dulu. Kelima, sedangkan pihak yang membela pemerintah marah, karena tagar ini juga disertai dengan bulian terhadap negara sendiri. Apalagi yang mendengungkan tagar ini, ada yang sampai menyatakan, lebih baik kabur aja dulu, dan tidak mau mati sebagai orang Indonesia yang itu tentunya sangat menyinggung secara nasionalisme. Keenam, tagar ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan nasionalisme, karena yang tetap tinggal di Indonesia, atau memilih sebagai pekerja migran jiwa nasionalismenya, juga masih kuat, termasuk yang sudah berganti kewarganegaraan karena alasan kepraktisan saja. Kalau ada yang sampai menyatakan tidak ingin mati sebagai orang Indonesia, itu adalah pengecualian. Itu hanyalah pernyataan emosional karena dia menyadari kehidupan emosionalnya tidak dapat secara bebas dilakukan di Indonesia. Misalnya keinginan kebebasan untuk kaum LGBT, perkawinan satu gender dan semacamnya, yang jelas-jelas itu melanggar konstitusi negara. Tetapi sebenarnya mereka ini menangis, karena walau kemanapun mereka pergi, kecintaannya terhadap tanah air itu tidak akan bisa hilang. Solusinya ya, silakan hidup di negara yang menjamin kebebasan. Kalau kangen tanah air, tinggal pulang, rekreasi dan patuhi norma yang berlaku di Indonesia selama berada di Indonesia. Ketujuh, yang paling penting bagi yang ingin kabur aja dulu, adalah mempersiapkan kemampuan untuk bersaing di negara tujuan. Tidak bisa nekat. Apalagi semua negara sedang dilanda krisis ekonomi seperti sekarang. Tingkat pengangguran yang besar, PHK besar-besaran terjadi, dan banyak negara yang mulai memulangkan imigran ke negara asal. Jadi siapapun yang akan kabur aja dulu, harus benar-benar memikirkan kemampuan kerjanya, dan bagaimana kondisi ekonomi negara tujuan. Dan lebih penting lagi, jalur untuk mendapatkan pekerjaan juga benar. Jangan sampai terjebak pada mafia perdagangan orang. Kedelapan, dan jangan terbuai oleh tontonan di media sosial. Teman-teman yang upload di medsos itu yang memamerkan nikmatnya hidup di luar negeri adalah mayoritas mahasiswa yang mendapat beasiswa dari pemerintah dan nyambi kerja di sana. Atau yang sudah selesai kuliah lanjut kerja di sana. Jadi relatif mereka sudah punya bekal dan pengetahuan yang cukup. Kesembilan, atau upload dari pekerja migran, dari kalangan terdidik dan terlatih, yang telah berhasil bekerja di luar negeri. Bagi yang belum berhasil, biasanya tidak akan menguploadnya di media sosial. Kesepil, yang patut kita sadari juga, bahwa bangsa kita juga terbentuk dari kasus kabur aja dulu. Kita ini adalah perpaduan dari nenek moyang kita, yang kabur dari Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Dengan tingkat prosentase yang sangat bervariasi, dan waktu yang sangat bervariasi, dan banyak juga negara yang terbentuk dari kasus kabur aja dulu, sehingga mereka menjadi multi etnis seperti USA, Australia, dan Selandia Baru.